Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 544 banding 544. Ada toko batu roh tua di ibu kota Jin. Itu menyerupai benteng tua dan memancarkan aura sedih. Sekitar 5 pekerja duduk di sekitar smelter kecil, menonton tumpukan biji dengan berbagai ukuran. Batu roh adalah jenis sumber daya penting di dunia budidaya. Semua orang membutuhkannya setelah mencapai level tertentu. Subdivisi dan toko yang menjual batu roh selalu memiliki kekuatan besar yang mendukungnya. Namun, yang satu ini terlihat sangat buruk, membuat orang lain skeptis tentang bisnisnya. Malam ini, dua bayangan mendarat tepat di luar, kaki mereka tidak menyentuh tanah. Mereka mengenakan topi bambu besar yang menutupi wajah mereka. Tanda yang diukir pada mereka mencegah niat surgawi untuk memata-matai. Tempat ini, yang lebih pendek bertanya, tepat sekali. Yang berotot menjawab dengan tenang. Orang bisa mengatakan bahwa dia masih sangat muda. Semua pekerja menatap kedua pelanggan ini. Seorang pekerja berwajah bulat dengan jubah abu-abu berlari mendekat. Langkahnya yang kikuk menunjukkan kultivasinya yang lemah. Dia berusia di atas sana dan tumbuh menjadi tinggi dan kurus. Dia tersenyum riang, "Tuan-tuan, toko kami tutup, silakan kembali besok." Boom! Pria berotot itu tiba-tiba menyerang. Kelima jarinya menyala dengan lebih dari 10.000 gelombang energi valet melesat bagaikan lautan menuju dada pekerja. Tidak ada peringatan. Setidaknya ini adalah ahli di tingkat keempat mandat surga. Serangan ini cukup kuat untuk menghancurkan sebuah bukit kecil. Gelombang energi terhubung tetapi bertindak seperti batu-batu besar yang dilemparkan ke laut. Semua energi menghilang tanpa jejak. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan ketakutan. Hanya seorang pekerja biasa adalah serangan kuat dan mudah ini dari kultivator tingkat keempat. Ini berarti bahwa dia setidaknya harus berada di tingkat setengah langkah. Setengah langkah biasanya merupakan kesempatan besar di wilayah ini, mengapa dia mau bekerja di tempat kumuh ini? Itu berarti ada rahasia yang tersembunyi di toko khusus ini. Itu tidak besar dengan hanya sekitar 20 pekerja. Namun, yang paling terlihat biasa sudah begitu kuat, bagaimana dengan yang lain? Smelter masih menyala tetapi semua orang menghentikan tugas mereka, mengalihkan pandangan tajam ke arah dua pengganggu. Wosh! Hanya butuh 1 detik bagi pekerja untuk benar-benar mengelilingi keduanya. Satu orang menutup pintu masuk utama. Formasi kosmik primordial berasal dari gerbang dan menyelimuti seluruh tempat dengan penghalang tak terlihat. Kedua penyusup itu berdiri di sana dengan tenang, terlihat cukup keren. Pekerja pertama menepuk-nepuk debu di dadanya. Senyum itu hilang sekarang, digantikan oleh niat membunuh ketika dia menginterogasi, "Siapa kamu?" Sebuah kuali muncul di atasnya dengan lebih dari 10.000 sinar hijau keluar. Aura masif ini membekukan udara. Si berotot menjawab, "Matahari berada di luar langit-langit." Petik 2. Kata-kata ini seperti mantra, menyebabkan semua pekerja saling memandang dengan ekspresi terkejut. Pintu kayu di dalam tempat itu terbuka. Seorang lelaki tua mengenakan jubah usang penuh tambalan keluar. Rambutnya putih dengan janggut yang cukup panjang hingga menyentuh tanah. Namun, kulitnya sehalus bayi, matanya lebih cerah daripada bintang-bintang. Dia diam-diam bertanya, "Di mana galaksi memimpin?" "Kamu adalah..." Fei Yun melepas topi hitamnya dan berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Kamu adalah kapten pengawal terlarang Sungai Surgawi." Kedua pria misterius ini secara alami adalah Feng Feiyun dan Bi Ningsuai. Mereka segera datang ke sini setelah meninggalkan Venanaga. Toko ini adalah lokasi rahasia yang hanya diketahui oleh para Raja Surgawi. "Salam, Yang Mulia." Pria tua itu menundukkan kepalanya sementara pekerja lainnya berlutut dengan hormat. Setiap sekte selalu memiliki kartu as tersembunyi yang biasanya tidak pernah melihat cahaya hari, misalnya, 5 kubu Beiming. Kekuatan misterius ini setia seperti tentara regu pembunuh terlatih. Mereka tidak akan muncul sampai krisis eksistensial terjadi. Fraksi Raja Surgawi telah ada selama 6.000 tahun. Setiap raja adalah karakter luar biasa yang diam-diam melatih pasukan ini. Kalau tidak, bagaimana mereka akan mengendalikan seluruh dinasti? 3 markuise dan pasukan perang hanyalah permukaan gletser besar. Jika kekuatan ingin bertahan, mereka tidak bisa menampilkan semuanya dalam tampilan penuh.
Pengawal terlarang Sungai Surgawi adalah loyalis yang dilatih oleh Raja Generasi Ketujuh, Long Chuanfeng. Sedikit jumlahnya tapi kuat. Tentu saja, para pekerja ini hanya satu bagian dari penjaga ini. Sisanya mempertahankan fasad dan status yang berbeda, hanya Raja Surgawi yang bisa memanggil mereka. Secara keseluruhan, ada sekitar 50 orang, semua tuan di antara tuan. Nama pelayanmu adalah Ku Changyin, Kapten Generasi sekarang. Pria tua itu masih membungkuk tanpa mengangkat kepalanya. Mata Fei Yun menyala saat dia memanfaatkan tatapan Phoenix untuk melihat orang tua itu. Dia tidak bisa melihat budidaya orang itu, yang berarti bahwa dia adalah seorang raksasa. Ada beberapa gians sejak biasanya, hanya 1 dari 10,5 langkah yang akan mencapai tingkat berikutnya. Sebagai contoh, Fire God Camp of Beiming semuanya setengah naik dan naik tetapi mereka memiliki kurang dari 10 gians. Ini adalah kartu as yang paling kuat dari Beiming, kekuatan tertinggi di Jin. Dari ini, orang bisa melihat betapa langka gians. Semua orang, kamu mungkin bangkit. Perintah Fei Yun. Changyin berkata, Yang Mulia, silakan dengan cara ini. Petik 2. Fei Yun mengangguk dan mengikutinya. Namun, Ning Shuai diblokir. Changyin bertanya dengan nada serius, Yang Mulia, siapa pria ini? Tidak apa-apa, biarkan dia masuk. Fei Yun menjawab dengan santai. Ingat, Sungai Surgawi hanya satu cabang dari kekuatan tersembunyi faksi. Ada 7 raja, dan Sungai Surgawi hanyalah organisasi yang diciptakan oleh ketujuh. 6 mantan juga telah memulai pasukan rahasia mereka sendiri yang telah berlangsung sampai sekarang. Yang terkuat di antara mereka telah ada selama 6.000 tahun, seberapa kuatkah itu sekarang? Namun demikian, Fei Yun tidak khawatir tentang kesetiaan mereka. Raja-raja itu bukan idiot. Jika mereka tidak bisa mempercayai orang-orang ini untuk melindungi keturunan mereka, mereka tidak akan memilih mereka dan menetapkan aturan tertentu untuk mempertahankan status quo. Ini adalah alasan mengapa Fei Yun membawa Ning Shuai tanpa rasa takut. Yang Mulia, bagaimana Anda bisa keluar? Orang tua itu bertanya. Fei Yun memberitahu versi singkatnya, itulah yang terjadi. Oh benar, siapa yang pertama kali datang ke mansion? Petik 2. Aku berlari setelah melihat perkembangannya, tetapi mansion itu sudah menjadi lautan lava pada saat itu. Saya melihat putra mahkota dan beberapa penggarap dari klan Beiming di sana terlebih dahulu. Mereka menemukan perintah raja saat itu. Petik 2. Longsenya, iya. Fei Yun mencibir. Keparat. Ning Shuai menamparkan pahanya dan berkata. Fei Yun bertanya lagi, di mana perintah raja sekarang? Senya memberikannya kepada Kaisar Jin jadi itu di istana. Namun, semua orang mengira Anda sudah mati, Yang Mulia, sehingga Kaisar telah memerintahkan bahwa pemenang pemilihan pengantin pria memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Surgawi berikutnya. Petik 2. Untuk menjadi Raja Surgawi dan mengendalikan tatanan, seseorang harus melakukan upacara seremonial di kuil, kemudian dengan bantuan leluhur kerajaan, orang ini akan melakukan upacara pengenalan darah berikutnya. Kapan itu? Kata Fei Yun. Besok akan menjadi hari pertama. Orang tua itu menjawab. Mata Fei Yun berputar, sepertinya merenung. Orang tua itu bertanya, apakah Anda ingin bertemu dengan Kaisar untuk mengambil pesanan kembali? Tidak, situasi ibu kota itu rumit dan berbahaya, bahkan Kaisar tidak bisa mengendalikannya sekarang. Saya mungkin bisa mendapatkan pesanan kembali, tetapi semua orang akan tahu bahwa saya masih hidup. Pembunuh saya akan melanjutkan pengejaran sehingga tidak ada hal baik yang keluar darinya. Dia menyimpulkan. Maksudmu, tetap dalam bayang-bayang dan saksikan perkembangannya. Petik 2. Bukankah pemenang kompetisi menjadi Raja Surgawi yang baru? Kalau begitu aku akan bergabung pada saat itu untuk merebut peran itu lagi. Petik 2. Tentu saja dia perlu berpartisipasi, terutama karena Putri Luofu. Tidak apa-apa untuk mengungkapkan identitasnya pada saat itu. Selanjutnya, orang-orang juga berpikir bahwa Putri Yue telah meninggal. Dengan demikian, logis baginya, Raja Surgawi, untuk ingin menikahi putri lain. Bab 545/545. Fei Yun secara alami punya rencana sendiri. Jika Beiming Mosou ingin bermain, dia akan menghiburnya sampai akhir. Dia dan Ning Shuai berpisah setelah meninggalkan toko batu roh. Pencuri itu tentu saja ingin melihat Xie Honglian setelah peristiwa besar itu. Siapa yang tahu apa yang bisa dia lakukan sekarang? Fei Yun juga ingin melihat seseorang,
bertanya-tanya apakah dia masih di sini di ibu kota. Ketika mereka berada di pembuluh darah naga, Fei Yun telah mengambil pil esensi lain sehingga budidayanya melonjak. Pil ini hanya berada di peringkat keempat sehingga hanya memperbaiki satu tidak cukup untuk menerobos. Namun demikian, dia tidak jauh dari tingkat keempat mandat surga sama sekali. Dia mengambil pil lain saat menuju Supreme Beauty. Mungkin 5 pil dan aku akan berada di tingkat keempat, siapa yang akan bisa menghentikanku di antara generasi muda? Dia pikir. Jalan utama di ibu kota masih tertutup salju dan sinar bulan. Fei Yun berdiri di depan Supreme Beauty dengan bayangan panjang di belakangnya. Besok adalah kompetisi pengantin pria sehingga semua jenius disibukkan. Paviliun yang biasanya semarak tampak sunyi sekarang. Wosh! Fei Yun muncul menghilang sebelum muncul lagi di bawah istana mengambang. Di aula merah ada lampu. Ketika Fei Yun sampai di sana, segera padam. Dia ada di sini, tepat di bawah. Hong Yan ingin bergegas tetapi berhenti di pintu. Saya pikir dia sudah mati. Sue Wu bertanya. Hong Yan menggelengkan kepalanya, aku bisa merasakan auranya. Petik 2. Lalu mengapa kamu tidak pergi keluar dan melihatnya? Anda tahu hati Anda menginginkannya, bersembunyi di sini bukan gaya Anda. Petik 2. Hong Yan memiliki tatapan yang rumit di matanya dan menggelengkan kepalanya lagi. Dia mengeluarkan sebuah kotak tertutup dan berkata, bawalah ini padanya. Petik 2. ****. Fei Yun menunggu di luar meskipun angin dingin. Beberapa saat kemudian, sosok merah mendarat dari atas. Rambut hitam, kulit putih, sosok luar biasa, seorang penggoda. Sue Wu tersenyum, suara yang bisa merampok hati dan menghambat pria. Pinggangnya yang kurus bergoyang-goyang ketika dia berjalan, semua orang berpikir yang mulia sudah mati, tetapi tidak ada yang tahu betapa sulitnya untuk membunuh penjahat. Petik 2. Bahunya telanjang, memancarkan aroma dan godaan yang manis. Fei Yun mengabaikan lelucon, di mana Hong Yan? Kenapa dia tidak keluar untuk menemui saya? Petik 2. Big Sis telah meninggalkan paviliun. Dia dengan lembut menyentuh wajah Fei Yun dengan tangannya yang lembut, tampaknya tanpa tulang. Kemana? Aku tidak tahu, dia pergi terlalu cepat, hanya menyisakan kotak ini untuk diberikan padamu. Dia menjawab dengan cara yang membosankan sebelum mengeluarkan kotak itu. Itu terbuat dari logam yang sangat langka dengan warna merah, ditutup dengan segel di atasnya dengan bentuk laba-laba dan cahaya putih. Mata Fei Yun menjadi serius. Dia mengambilnya dan ingin membuka segel. Tidak, tunggu. Dia mengatakan bahwa Anda hanya dapat membuka ini selama saat yang paling berbahaya dan putus asa. Tidak ada gunanya membukanya sekarang, Anda harus mendengarkan. Dia dengan cepat menghentikannya. Fei Yun menatapnya lalu istana terapung, baiklah, aku tidak akan. Apakah Hong Yan memberitahumu hal lain? Petik 2. Tidak, dia tersenyum. Benarkah? Sue Wu menjawab, oh. Kakak berkata, jangan lupakan janjimu. Pria yang tidak menepati janji bukanlah pria yang baik. Dan, janji apa yang kalian buat? Jangan bilang ini tentang kawin lari. Petik 2. Aku tidak bisa memberitahumu. Fei Yun tertawa sebelum melihat istana lagi, merasa sedikit kecewa sebelum pergi. Lari, eloping. Sue Wu tertawa dan mengulangi. ****. Gaun putih Namong Hong Yan sangat bersih, sosoknya sempurna seperti seorang dewi. Angin tajam dan dingin berukir keindahan ini penuh skema dan cinta. Tidak ada yang tahu betapa kesepiannya dia, satu-satunya hal yang lebih besar dari ini adalah cintanya. Dia adalah seorang wanita yang ingin bersandar pada bahu, seperti burung lelah yang ingin bersarang di tengah badai. Dia memperhatikan punggung Fei Yun ketika dia pergi dan tidak bergerak sama sekali seperti patung cantik. Ketika dia pergi, dia samar-samar bisa mendengar suara sitar, indah melebihi kata-kata. Seolah-olah dia menjadi satu dengan dia, memberinya kehangatan dan cinta, mirip dengan seorang prajurit yang nyaris tidak selamat dari medan perang untuk kembali ke rumah dan pelukan istrinya. Tidak ada cara untuk menggambarkan sensasi ini, kebahagiaan murni dan kebahagiaan. Fei Yun berhenti untuk waktu yang lama untuk mencoba mendengarkan sitar dan suaranya. Dia tertutup salju sebelum lagu berakhir dan akhirnya pergi. Lebih dari setengah dari semua jenius di Jin akan berpartisipasi, lebih dari 10 jenius sejarah dan raja muda yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Pendaftarannya hari ini dan ada beberapa pakar aneh. Saya pikir mereka berasal dari dinasti lain.
Petik 2. Ini baru siang dan lebih dari 10.000 keajaiban dari seluruh dunia telah bergabung. Petik 2. Panggung ditetapkan di ibu kota, yang diselenggarakan oleh 3 direktur dan 9 menteri. Ini memang potensi badai. Banyak monster yang gila pertempuran meninggalkan kultivasi mereka yang terisolasi untuk bergabung dengan pengumpulan para pahlawan. Jenius sejarah tidak selalu tak terkalahkan di tingkat yang sama. Ji Feng mengenakan jubah putih Tao sambil memegang kumis, tampak melampaui seperti abadi. Mata ketiganya bisa mengumpulkan kekuatan bulan. Tidak ada yang bisa menangani satu langkah pun darinya. 12 pejuang telah dikalahkan olehnya pada siang hari. Meskipun dia bukan jenius sejarah, kemampuan bertarungnya terlihat lebih besar. Karakter lain mengejutkan adegan itu dengan sayap hitam dan 4 tangannya. Pria itu memiliki latar belakang misterius di atas berada di tingkat kelima. Dia juga bukan jenius sejarah, tetapi cukup kuat untuk menangani 10 langkah dari setengah langkah tanpa kalah. Ini berarti bahwa para jenius sejarah tidak harus menjadi pelopor besar di kalangan generasi muda. Gelar ini hanya menunjukkan bakat dan potensi mereka, bukan kekuatan mereka saat ini. Seorang jenius historis yang telah berkultivasi selama 10 tahun mungkin tidak lebih kuat dari seorang jenius penantang surga yang telah berkultivasi selama 30. Di Jin, siapapun yang berusia di bawah 50 dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Pesaing misterius lain muncul beberapa saat kemudian. Yang ini memiliki tubuh yang terbuat dari lumpur, tidak jauh lebih tinggi dari 1,5 meter. Awan melayang di atasnya dan tanah yang tersentuh oleh langkahnya akan berubah menjadi lumpur. Tingkat kelima puncak dari generasi terakhir ingin mencari tahu dia dengan provokasi. Pria ini berubah menjadi genangan darah dari satu serangan telapak tangan ke dadanya. Ini adalah keajaiban luar biasa yang tidak diketahui semua orang. Jin besar dengan banyak penduduk. Banyak sekte kuno disembunyikan di pegunungan dan rawa-rawa, tidak berinteraksi dengan yang lain selama beberapa ribu tahun. Munculnya keajaiban ini tidak terlalu mengejutkan. Ada banyak monster di sekitarnya, seperti Little Demoness. Dia tidak perlu mencoba dan masih memiliki kecepatan kultivasi yang tiada taraf. Pada akhirnya, kecakapan bertarung tidak hanya ditentukan oleh bakat kultivasi. Beberapa orang dengan kemauan yang kuat dan undang-undang jasa khusus dapat mengejar kejeniusan sejarah. Monster-monster baru ini hampir sekuat Giants setengah langkah, semua jenius sejarah merasa tertekan setelah melihat mereka. Dongfang Jingsui juga ada di sini. Dia ingin menikahi Putri Luofu dan menjadi raja berikutnya. Seseorang berteriak dengan takjub. Jingsui sedang memaksakan dengan kota jahat melayang di atasnya. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa melewatkan pertemuan para pahlawan ini? Saya tidak peduli dengan posisi putri dan raja, hanya ingin menemukan lawan yang bisa membawa saya. Petik 2. Benar-benar sombong. Banyak keajaiban tidak meyakinkan. Salah satu dari mereka memberi isyarat dan pengawal tua di belakangnya melompat keluar dan melepaskan serangan dengan 7 harimau naga. Jingsui membalas, berhasil memukul mundur pria tua itu. Sial, Dongfang Jingsui dapat mengambil setengah langkah sekarang. Petik 2. Orang saling melirik. Itulah nomor 1 Yin Go untukmu. Siapa yang sebenarnya bisa menjatuhkannya ketika dia begitu kuat? Namun demikian, para pejuang yang benar-benar tangguh hanya menjadi bersemangat setelah melihat kekuatan Jingsui. Mereka ingin melawannya sesegera mungkin sehingga aura mereka juga melonjak. Haha, hari ini hanya hari pendaftaran. Kami akan bertarung di atas panggung, selama Anda memenuhi syarat untuk melakukannya. Jingsui pergi dengan berani. Sepupu, sepertinya Dongfang Jingsui juga ada di tingkat 5, dia akan menjadi saingan berat bagimu. Longsenya tersenyum dan berkata. Beiming Potian membuka matanya, memancarkan kilatan dan kepercayaan diri yang mengerikan, kemenanganku terjamin. Saya akan menginjak Dongfang Jingsui dan Li Xiaonan. Petik 2. Hari pertama terasa menyenangkan karena tingkat persaingan. Semua berada di puncak generasi muda. Fei Yun juga datang untuk mendaftar di malam hari dengan nama, Feng Ergo. Bab 546-546. Setelah hanya 3 hari, lebih dari 100.000 peserta telah masuk. Mereka adalah anggota teratas generasi muda, semua memiliki kultivasi yang luar biasa. Jin belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Pada akhirnya, setiap prefektur dan kaunti raksasa dengan banyak bakat, terlalu sulit untuk mengumpulkan semuanya ke ibu kota. Namun, setelah fenomena astronomi,
tuan dari klan tertutup telah memutuskan untuk keluar dengan murid-murid muda mereka. Karena pendaftaran jauh melebihi harapan, tahap eliminasi tidak lagi sesuai. Bayangkan saja, menunggu pertandingan 1 lawan 1 untuk nomor tipis ini. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk memutuskan? Jadi, orang lain datang dengan sistem elit. Itu terdiri dari 10 tahap di ibu kota, masing-masing dengan master panggung. Setelah setiap hari, orang terakhir yang berdiri akan melewati putaran pertama. Dengan demikian, mereka dapat menemukan 10 elit sejati setiap hari, 10 hari, 100 elit. 100 elit ini akan lolos ke babak berikutnya. Tentu saja, jenis tes ini tidak adil bagi banyak orang tetapi pasti akan menemukan yang terkuat dari 100. Tidak ada yang lemah akan bisa lulus ujian. Yang kalah masih bisa berpartisipasi di tahap lain pada hari yang sama, atau bergabung lagi besok. Persaingan sengit karena keterbatasan ruang panggung dan batas waktu. Banyak orang perlu memanfaatkan kesempatan ini. Sulit naik ke atas panggung sangat sulit sehingga banyak yang sudah berkemah di ibu kota. Tidak semua orang ingin menikahi Putri Luofu dan menjadi Raja Surgawi berikutnya. Mereka menyadari batas mereka sendiri dibandingkan dengan keajaiban top. Mereka hanya ingin mencapai sesuatu di atas panggung untuk meningkatkan nilai mereka dan direkrut oleh kekuatan besar. Mulai saat itu, akan ada lebih banyak sumber daya untuk penanaman. Jika direkrut oleh 4 klan besar, itu mirip dengan ikan mas menjadi naga. Fei Yun belum berpartisipasi dan terus memperbaiki pil esensi ketiga kembali di toko rahasianya. Ini adalah pil berperingkat 4 sehingga prosesnya tidak mudah. Dia membutuhkan 1 hari sebelum menyerap semua efek obat. Dia sangat aman di sini karena ada lebih dari 10 penjaga dari Divine River Guard, masing-masing adalah ahli yang luar biasa. Sementara itu, pemimpin mereka, Ku Changyin, diam-diam bertemu dengan kekuatan tersembunyi dari faksi Raja Surgawi. Mereka siap menyerang ketika kesempatan itu benar. Inilah sebabnya mengapa berada dalam kegelapan itu baik. Tidak masalah jika Fei Yun menunjukkan dirinya saat itu. Semua persiapan akan dilakukan untuk menangkap musuh lengah. Dia pasti akan menghadapi beberapa musuh yang kuat selama kompetisi sehingga tidak ada cara untuk tetap tersembunyi selamanya. Tapi itu tidak masalah jika dia mengendalikan semuanya pada saat itu. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kultivasinya sendiri. Dia mengambil napas dalam-dalam ketika sinar terkondensasi menuju pusatnya. Tubuhnya menjadi mempesona dengan cahaya yang berapi-api. Energi ungu di dantiannya menjadi lebih tebal, hampir seperti cairan ungu. Boom! Tulangnya menjadi lebih keras dari penyempurnaan nyala api, seperti sepotong batu giok yang keluar dari lava. Pil esensi ketiga telah disempurnakan sepenuhnya. Dia membuka matanya, pupil matanya seperti 2 meteor yang terbakar. Kultivasinya naik lagi ke puncak mandat surga tingkat ketiga. Mengira, kekuatan pil menjadi lebih lemah setelah setiap kali digunakan berturut-turut. Saya akan membutuhkan 2 lagi untuk mencapai tingkat keempat. Petik 2. Yang lain hanya perlu 2 pil untuk naik dari tingkat ketiga ke keempat. Namun, dia membutuhkan 5. Semakin kuat fisik, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Menggunakan pil untuk meningkatkan budidaya seseorang akan menghasilkan stabilitas. Seseorang perlu waktu dan meditasi untuk konsolidasi sebelum meminum lebih banyak pil. Fei Yun perlu melakukannya selama beberapa hari sebelum meminum pil keempat. Dia keluar dari toko, mengenakan serba hitam. Tujuan berikutnya adalah pembuluh darah naga di bawah tanah untuk menemui Long Changyue untuk memberitahu dia situasi saat ini. Ibuku sakit setelah mendengar tentang kematianku. Sebuah riak muncul di matanya yang dingin. Fei Yun berkata, kultivasi Divine Consort luar biasa, dia tidak bisa sakit semudah itu. Saya yakin dia baik-baik saja, jangan khawatir. Petik 2. Changyue menggelengkan kepalanya, Feng Fei Yun, aku bisa mendengarkanmu tentang berpura-pura mati, tetapi kamu harus pergi memberitahu ibuku bahwa aku hidup sehingga dia bisa tenang. Petik 2. Bahkan pembudidaya terkuat masih memiliki hati. Penyakit jantung jauh lebih serius daripada penderitaan lainnya. Dia menatapnya, tampaknya mengemis dengan matanya. Yang benar adalah bahwa dia lebih baik mati daripada melihat Jiling Xuan. Dia merenung sejenak dan berkata, aku akan pergi menemuinya setelah semua persiapan selesai. Petik 2. Jiling Xuan jauh lebih pintar daripada Long Changyue. Jika dia mengetahui bahwa mereka masih hidup, dia akan membuat rencananya sendiri dan ini mungkin merusak rencananya.
Dia secara alami tidak akan membiarkan wanita yang penuh perhitungan dan menipu ini tahu terlalu banyak. Adapun wanita jahat, dia masih memperbaiki darah jahatnya. Tampaknya berada pada tahap penting. Fei Yun tidak mengganggunya dan meninggalkan Nadi Naga. Dia kembali ke istana pada malam hari. Persaingan hari ini telah berakhir dan mayoritas pembudidaya pergi. Banyak binatang buas berjalan di jalanan dengan tuannya duduk di atas. Fei Yun melihat sekeliling dan melihat beberapa wajah yang akrab tetapi tidak berbicara dengan mereka. Kamu di sini juga. Ning Xuai memiliki topi Buddha dengan wajah seperti anak gemuk dan muncul di belakang Fei Yun entah dari mana. Pria ini sudah pendek sehingga topinya tampak sangat tidak pada posisi yang kecil. Kamu naik panggung. Fei Yun tidak terkejut karena mereka berdua mendaftar bersama. Hari ini sangat sengit dengan banyak ahli, saya bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertarung. Ning Xuai kesal karena dia hampir naik ke atas panggung tetapi karena topinya yang besar, seseorang menginjaknya dan mendorongnya ke bawah sehingga dia kehilangan kelayakan di awal. Fei Yun tertawa sebagai tanggapan, keberuntunganmu mengerikan. Petik 2. Ning Xuai menggelengkan kepalanya, tidak, itu kebalikannya. Kalau bukan karena orang itu menginjak saya akan mati di atas panggung, mungkin. Petik 2. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan? Fei Yun menjadi tertarik. Tidak sama sekali, pria itu terlalu kuat dan tanpa ampun. Semua terbunuh dalam satu gerakan, 43 perkelahian, 43 jenius jatuh. Pada akhirnya, tidak ada orang lain yang berani naik ke atas panggung. Kata Ning Xuai dengan sedikit ketakutan. Ayo sekarang, ada begitu banyak keajaiban di Jin, beberapa mungkin merasa terganggu oleh pria itu. Tidak ada yang datang untuk membawanya. Fei Yun tidak percaya. Fei Yun, kau katak di bawah sumur, jangan berpikir bahwa kau bisa memandang rendah semua orang setelah menjadi jenius sejarah. 10 pejuang yang memenuhi syarat saat ini tidak buruk sama sekali, tidak lebih lemah dari tingkat sejarah. Ayo, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Kata Ning Xuai. Fei Yun sangat menantikan kompetisi ini. Mungkin dia bisa menggunakan para jenius ini untuk mengasah kultivasinya sendiri. Ning Xuai menggunakan jalan rahasia dan membawa Fei Yun ke sebuah rumah besar di bawah tanah. Ada banyak pembudidaya di sini, tidak ada yang lemah. Baik yang muda maupun yang tua ada di sini. Para beku, keturunan klan, bangsawan, semuanya berada di mandat surga dan ke atas. Ini adalah cincin perjudian bawah tanah terbesar di ibu kota. Setiap berita tentang kompetisi pengantin pria akan sampai di sini dulu. Ning Xuai terbiasa dengan daerah itu dan membawa Fei Yun ke satu gedung. Meskipun berada di bawah tanah, tempat itu sangat ramai dengan 18 perhiasan besar melayang di atas untuk menerangi tempat itu. Saya bertaruh 60 batu roh untuk Dongfang Jingsui untuk membuatnya ke babak 2. Seorang pria parubaya yang agak gemuk bertaruh. Seekor ular bermata merah melingkari bahunya. Hei, saudaraku, usianya 31, kau tidak akan menang banyak. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Ini adalah tempat yang aman, 60 batu lain untuk Beiming Potian juga, itu peluang yang sama. Petik 2. Asteris. Ning Xuai ingin bergabung dengan kegembiraan, pilihan pengantin pria adalah acara yang hebat sehingga ada cincin judi di mana-mana, tetapi ini adalah yang terbesar. Saya mendengar bahkan karakter pada tingkat yang sama dengan 4 tuan klan besar di sini untuk bertaruh juga. Petik 2. Bab 547/547. Ini adalah pertama kalinya Fei Yun berada di tempat seperti ini. Dia melihat sekeliling hanya untuk melihat orang di mana-mana. Di dinding istana ini ada banyak plak giok yang mendaftar peluang taruhan. Li Xiaonan ke babak kedua, 50-1. Petik 2. Xiyue Lanshan ke babak kedua, 10-1. Petik 2. Mu Xingzi mendapatkan tempat pertama dari kompetisi, 1 hingga 10. Petik 2. Beiming Potian mendapatkan tempat pertama dari kompetisi, 1 hingga 3. Petik 2. Ada terlalu banyak peluang dan taruhan potensial di sini. Para pekerja terus mengubah plak karena informasi baru akan menghasilkan peluang baru. Tuan Muda Alam Gelap, Mu Xingzi, telah membunuh 43 orang hari ini di atas panggung, 2 adalah Raja Muda juga. Darah mereka menodai panggung dan membuat ngeri kerumunan. Petik 2. Sepertinya peluangnya untuk tempat pertama perlu diubah. Petik 2. Itu 1-10 di awal, sekarang 1-8. Fei Yun duduk dan mendengarkan diskusi,
mencari tahu lebih banyak tentang kompetisi. Bi Ningsuai tiba-tiba masuk ke dalam kelompok ini dan berteriak, saya menawar 1000 batu agar Pangeran Hong Ye menjadi nomor 1, 1000 lainnya di Beiming Potian untuk nomor 1. Petik 2. Ini adalah jumlah yang mengerikan, cukup untuk mengejutkan orang banyak. Seluruh aula menjadi sunyi. Siapa biksu berkepala besar ini? Seorang jenius dari doktrin Buddhis. Seorang gadis cantik berseragam berbicara dengan lembut, muda, nobel. Peluang saat ini untuk Pangeran Hong Ye adalah 1 hingga 4, dan Beiming Potian adalah 1 hingga 3. Peluang ini mungkin berubah nanti tetapi taruhan Anda tidak. Apakah Anda yakin? Tentu saja, berjudi membutuhkan ketegasan. Jika saya mau lagi, peluang mereka akan semakin rendah dan itu tidak baik. Kata Ningsuai dengan penuh percaya diri. Dia kemudian menerima kwitansi dan pergi ke Fei Yun, Anda tidak ingin bermain dari semua sisi. Fei Yun tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu yakin bahwa keduanya bisa mendapatkan tempat pertama? Saya banyak berpikir dengan hati-hati. Mengapa saya tidak bertaruh pada Li Xiaonan? Karena saya tahu dia ingin menikahi wanita keempat dari Yin Gou sehingga dia tidak tertarik pada sang putri. Mengapa tidak Dong Fang Jingsui? Karena aku tahu dia hanya ingin bertarung, orang gila ini tidak peduli untuk menjadi orang nomor 1. Ini berbeda untuk Pangeran Hong Ye dan Beiming Potian. Mereka sangat tertarik dengan posisi Putri Luofu dan Raja Surgawi sehingga mereka akan keluar semua. Itu sebabnya probabilitas keberhasilan mereka lebih tinggi. Petik 2. Fei Yun menggosok hidungnya dan berkata, tidak buruk, tapi salah tentang satu hal. Petik 2. Apa? Li Xiaonan dan Dong Fang Jingsui tidak akan pernah menerima kekalahan bahkan jika mereka tidak peduli dengan hadiahnya. Satu hal jika mereka tidak berpartisipasi, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka ingin menang. Ini adalah pikiran seorang master. Kata Fei Yun. Ningsuai sedikit terkejut. Dia merenung sebelum berkata, masuk akal, masuk akal. Pria itu kemudian berlari ke meja lagi dan menawar 1000 batu lagi masing-masing untuk Li Xiaonian dan Dong Fang Jingsui. Ketika dia kembali, Fei Yun menggelengkan kepalanya lagi, tidak layak sama sekali. Petik 2. Kenapa tidak? Bukankah Anda mengatakan mereka akan pergi keluar? Kenapa kau menunggu sampai setelah aku bertaruh pada mereka? Ningsuai marah, berpikir bahwa Fei Yun telah memerankannya. Fei Yun berkata perlahan, lihat, Pangeran Hong Ye adalah satu-satunya yang memiliki peluang 1/4. Sisanya adalah 1 hingga 3. Anda menghabiskan total 4000 batu untuk mereka, tetapi hanya satu dari mereka yang bisa menang. Jika Pangeran Hong Ye menang, Anda bisa mendapatkan investasi Anda kembali pada 4000, tetapi jika 3 lainnya menang, Anda akan kehilangan 1000. Petik 2. Ningsuai menjadi membeku sebelum berteriak, keparat, apa yang pernah aku lakukan padamu? Tidak heran mengapa gadis cantik itu tersenyum padaku ketika aku bertaruh, dan di sini aku berpikir dia menyukaiku. Petik 2. Dia melompat untuk Fei Yun, ingin mencekiknya lagi. Fei Yun sedikit bergerak dan muncul di belakangnya lalu tertawa, ini salahmu karena bertaruh pada orang lain, jelas menunjukkan nol kepercayaan pada saya. Petik 2. Ningsuai menangis sekarang, ayahmu akan kehilangan lebih banyak lagi jika aku bertaruh padamu. Petik 2. Yang lainnya semua adalah monster setengah-setengah, yang merupakan puncak generasi muda. Ningsuai secara alami akan bertaruh pada mereka alih-alih Fei Yun. Biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana cara mengambil untung dengan benar dari ini. Petik 2. Dia berjalan ke meja dan meletakkan batu roh di atas meja, Nona cantik, aku ingin bertaruh 1 batu pada Feng Ergo, apa kemungkinannya? Ningsuai mencibir di belakang, berpikir bahwa orang ini terlalu murah. Berapa banyak dia akan bertaruh hanya dengan 1 batu? Plakat di dinding hanya terdiri dari keajaiban terkenal, setidaknya di tingkat Raja Muda. Nama Feng Ergo terlalu tidak dikenal sehingga dia tidak ada di dinding sama sekali. Dia tidak memiliki peluang. Tetapi jika seseorang ingin bertaruh padanya, aula taruhan secara alami perlu menghasilkan 1. Seseorang pergi untuk check out dan cukup yakin, Feng Ergo adalah peserta. Peluangnya menjadi 1 hingga 30. Para penilai semuanya cukup pintar. Meskipun mereka tahu bahwa orang ini tidak memiliki peluang untuk menang, mereka tidak ingin menjadi terlalu tinggi karena jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, aula taruhan mereka akan bangkrut. Gadis cantik itu mengukir plakat giok lain dan berkata, Nobel muda,
peluang Feng Ergo untuk melewati putaran pertama adalah 1 hingga 30. Dengan kata lain, taruhan Anda dari satu batu akan menghasilkan 30, jika Anda menang. Petik 2. Itu rasio yang bagus hanya untuk melewati babak pertama. Fei Yun tertawa kecil dan langsung mengeluarkan 10.000 batu, kalau begitu aku akan menambahkan 10.000 batu lagi. Petik 2. Banyak pembudidaya di aula segera melihat. 10.000 adalah jumlah besar. Hanya kekuatan besar seperti 4 klan besar yang mampu membayar jumlah ini. Gadis itu ketakutan, bukan karena dia belum pernah melihat jumlah yang besar sebelumnya tetapi karena orang ini bertaruh pada seseorang seperti Feng Ergo, 10.000 batu roh. Fei Yun mengenakan topi dengan kerudung untuk menyembunyikan wajahnya, jadi dia tampak cukup misterius sekarang. Jika orang ini menang, aula perjudian harus membayarnya 30.000 batu. Ning Xuai akhirnya mengerti rencana Fei Yun. Dia mulai dengan satu batu sehingga aula tidak akan terlalu peduli ketika datang dengan peluang. Jika dia memulai dengan 10.000 batu, kemungkinannya akan jauh lebih buruk baginya, laba yang lebih rendah pada akhirnya. Orang berbahaya ini, karena peluang telah dibuat, aula hanya bisa mengubahnya untuk taruhan yang berhasil. Mengabaikan hal ini akan merusak reputasi mereka. Eselon atas tempat itu terkejut dan sakit kepala. Semua orang bisa melihat bahwa Feng Ergo ini benar-benar seorang master. Sudah terlambat untuk berubah pikiran sekarang. Satu-satunya cara untuk mencegah hal ini adalah dengan menggunakan cara lain untuk menghentikan Feng Ergo dari mencapai babak 2. Setelah mereka mengambil 10.000 batu milik Fei Yun, peluang segera berubah dari 1 menjadi 30 menjadi 2 menjadi 1. Meskipun demikian, banyak yang masih bertaruh pada Feng Ergo. Sementara itu, Fei Yun telah meninggalkan aula. Ning Xuai dengan senang hati menyusulnya sedikit kemudian. Fei Yun dengan penasaran bertanya, jangan bilang kamu juga bertaruh. Haha, tentu saja, 5.000 batu roh, tapi aku bahkan lebih pintar darimu. Saya bertaruh bagi Anda untuk memenangkan semuanya, sahabat. Apakah itu menunjukkan cukup kepercayaan? Wajahnya terlihat gila karena tertawa begitu keras. Peluang 2-1 tidak begitu menguntungkan sehingga Ning Xuai memilih sesuatu yang lain. Fei Yun tersenyum, apa kemungkinannya? Tidak banyak, hanya 1-20. Ning Xuai mengangkat 2 jari dan tertawa, jika aku menang, aku akan menghasilkan 10.000 batu, sial. Saya anak yang baik. Petik 2. Fei Yun tiba-tiba berhenti dan dengan canggung terbatuk-batuk, yah, pertama, mari kita tidak membicarakan apakah aku bisa menang atau tidak. Tidak apa-apa, rasio itu cukup bagus untuk menjamin risikonya. Ning Xuai masih gembira. Apa yang saya katakan adalah bahwa ketika saya menang, identitas saya akan terungkap, tetapi nama saya adalah Feng Fei Yun saat Anda bertaruh pada Feng Ergo. Fei Yun berbicara seolah meminta maaf. Tentu saja dia juga berpikir tentang bertaruh untuk tempat nomor 1, tetapi lebih aman untuk bertaruh pada kualifikasi untuk babak kedua, mendapatkan uang sebelum paparan identitas. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Keparat, kau melakukannya dengan sengaja lagi. Ning Xuai berdiri di sana, membeku. Jiwanya meninggalkan tubuhnya dan lelaki itu akhirnya meledak marah. Dia hampir mengeluarkan Bloodbane Exalted Pot setelah ditipu dengan sangat buruk kali ini. Bab 548-548. Aula perjudian bawah tanah berkembang karena masuknya jenius baru-baru ini di ibu kota. Masing-masing memiliki dukungan besar di belakang mereka sehingga mereka punya banyak uang. Banyak yang datang untuk bertaruh. Bahkan tembakan besar kadang-kadang akan muncul dengan batu roh yang cukup untuk membuat orang lain terkesiap. Tempat ini secara alami memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya juga. Ini tetap menjadi misteri tetapi banyak yang menduga bahwa itu adalah salah satu dari 4 klan besar. Tuan rumah adalah orang tua kurus yang telah hidup selama lebih dari 600 tahun. Kultivasinya tidak terduga dengan tubuh halus yang menyerupai hantu dengan rambut panjang. 10.000 batu roh. Matanya tampaknya memiliki 2 hantu di sana, menyebabkan orang lain menjadi takut. Iya, seorang pemuda dengan topi hitam bertaruh 10.000 batu pada Feng Ergo. Seorang lelaki tua mandat surga tingkat 4 berlutut di tanah dengan kepala menunduk, benar-benar terintimidasi oleh tuan rumah ini. Apa kemungkinannya? Mata tuan ini tidak memberikan wawasan ke dalam pikirannya, hanya hamparan berlumpur. 1 hingga 30.
Petik 2. 1:30. Suaranya semakin dingin, jelas sangat geram. 1 hingga 30 untuk tempat pertama adalah risiko yang dapat diterima karena kesulitan. Namun, 1 hingga 30 untuk mencapai babak kedua dan lawan cukup percaya diri untuk bertaruh 10.000. Jelas Feng Ergou memiliki peluang besar untuk melakukannya. Aula harus membayar 300.000 jika dia ingin menang. Ini adalah jumlah yang mengerikan. Tambang besar yang digali selama beberapa ratus tahun tidak akan bisa menghasilkannya. Tuan rumah Aula berbicara dengan nada yang lebih dalam, dan kalian semua masih belum tahu identitas Feng Ergou ini. Tentang ini, menurut informasi pendaftaran, orang ini berasal dari Grand Southern, berusia 19 tahun jadi dia seharusnya tidak sekuat itu. Orang tua itu menjawab. Dari klan Feng di sana. Tidak, hanya pembudidaya gelandangan. Feng cukup kuat di sana tetapi karena populasi yang tinggi, seseorang dengan nama belakang Feng tidak harus dari klan ini. Tuan itu terdengar siap untuk membunuh sekarang, bodoh. Bahkan tidak tahu kultivasinya sebelum memutuskan peluang. Petik 2. Saat itu, pria tua itu hampir lumpuh di tanah. Tidak perlu dijelaskan. Feng Ergou ini jelas adalah tuan muda. Kita tidak bisa membiarkannya menang. Pergi mengatur beberapa pemuda yang cukup kuat untuk membunuhnya di atas panggung. Tuan memutuskan dengan tatapan dingin. ****. Babak pertama kompetisi pengantin pria akan berlangsung 10 hari. Hari ini adalah yang kedua. Fei Yun mengenakan topi hitam yang sama dan pakaian hitam sementara Ning Shuai memilih putih dengan topi Buddha yang besar. Yang terakhir ini juga memiliki kipas dingin dan sepotong besar liontin batu giok yang menutupi dadanya. Ergou, mengapa auramu berbeda hari ini? Ning Shuai bertanya. Suara Fei Yun terdengar jauh dan mengerikan, aku menumbuhkan seni pedang tadi malam dengan energi pembunuh yang terlalu banyak, itu bisa melindungi temperamenku yang biasa. Petik 2. Untuk menghindari terekspos, dia tidak bisa menggunakan teknik regulernya. Seni pedang ini akan memungkinkannya untuk menyembunyikan identitas dan auranya. Seni pedang hanya dalam 1 malam. Apakah itu kuat? Ning Shuai skeptis. Bagaimanapun, teknik-teknik terbaik tidak bisa dipelajari hanya dalam 1 hari. Bahkan jenius terbaik di Jin tidak bisa melakukannya. Cukup untuk mengurus putaran pertama. Fei Yun menjawab dengan percaya diri. Omong kosong. Ergou, harus berhenti membual, tuan muda bukanlah lelucon dan mereka telah berkultivasi selama 30 hingga 40 tahun. Bagaimana dengan kamu? Hanya beberapa tahun. Jangan biarkan seseorang menendang Anda dari panggung pada saat itu. Ning Shuai melihat pertempuran sengit kemarin dengan matanya sendiri. Saat itu pagi-pagi sekali dan bel berbunyi 9 kali, tetapi kota kekaisaran penuh dengan orang. Tidak hanya keajaiban tetapi juga para kultivator dari generasi terakhir. Beberapa adalah pelindung Dao, sesepuh tertinggi dari sekte besar. Mereka datang untuk menemukan benih yang baik untuk penanaman. Keajaiban yang melakukan dengan baik di atas panggung akan direkrut sesudahnya. Para jenius top akan menjadi penguasa dunia kultivasi di masa depan. 3 direktur dan 9 menteri bertanggung jawab tetapi mereka tidak benar-benar hadir. Tembakan besar seperti mereka hanya akan datang mulai dari babak kedua. Babak pertama diawasi oleh seorang leluhur klan kerajaan bersama dengan perwakilan dari para pejabat yang disebutkan di atas. Perwakilan ini cukup kuat dengan aura besar, cukup untuk menghalangi seluruh kerumunan. Ada 10 panggung di kota kekaisaran dengan formasi yang diukir oleh Giants. Mereka melayang di langit, terhubung ke tanah melalui jalur 100 langkah yang terbuat dari batu. Nama-nama mereka adalah, surga, bumi, hitam, emas, hukum, pria, grand, sunyi sepi, roh, jiwa. Fei Yun datang ke pintu masuk panggung bernama Golden. Itu besar dengan spanduk yang diukir dengan judulnya. Itu berkibar dan mengeluarkan suara gemuruh. Hanya pintu masuk ini saja yang memiliki puluhan ribu penonton dan peserta. Banyak senior dan bangsawan datang untuk menonton juga. Fei Yun akhirnya mengerti mengapa Ning Shuai bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk naik ke atas panggung. Yang bertanggung jawab atas panggung adalah 4 pembudidaya tua di tingkat setengah langkah, tetua tamu klan kerajaan. Kata Fei Yun. Keempat lelaki tua mengenakan jubah emas yang mempesona berdiri di 4 sudut panggung seperti 4 pohon pinus yang tidak bergerak diselimuti aura emas. Ning Shuai menoleh dan memperhatikan sesuatu, sial, itu orang-orang dari faksi Grand Tutor. Petik 2.
Fei Yun melirik dan melihat seorang lelaki setengah baya mengenakan jubah Tao duduk di kursi yang terbuat dari kayu cendana dengan mata terpejam. Bagian depan jubahnya memiliki simbol bordir yin-yang, dahinya membawa segel petir, melepaskan arus kecil. Senjata pilihannya adalah kumis hitam. Itu murid kelima Grand Tutor, Ling Luan. Ketika saya datang ke rumah itu untuk merampok materi, dia berada di White Cloud Marsh. Pria itu sangat kuat dan hampir mendeteksi saya. Ning Xuai merasakan betisnya menjadi tegang. Fei Yun melihat ke atas dengan tatapan poeniksnya untuk melihat kultivasi pria itu. Sementara itu, Ling Luan juga mendeteksi intrusi. Dia sedikit membuka matanya dan energi primal besar melonjak ke arah Fei Yun seperti langit yang jatuh. Semua orang bisa merasakannya, sesuatu yang mirip dengan kebangkitan binatang buas besar. Taoisme ini sebenarnya mengandung kekuatan seperti itu di tubuhnya. Niat surgawi mengelilingi daerah Fei Yun sekali sebelum kembali ke Ling Luan. Oh, mata Ling Luan bersinar dengan sedikit kejutan, siapa yang mencoba memata-matai saya? Orang ini mengingat niat surgawi dengan cukup cepat. Petik 2. Dia melihat sekeliling tempat sekali lagi sebelum menutup matanya lagi. Ning Xuai mendapatkan butiran keringat mengalir di dahinya ketika dia tergagap, apakah dia memperhatikan? Tidak, Fei Yun menggelengkan kepalanya, dia relatif kuat, hampir di puncak setengah langkah, hanya satu langkah lagi dari menjadi raksasa. Murid kelima ini tidak buruk, itu sebabnya Grand Tutor mengirimnya. Dia lebih dari cukup untuk mencegah kerumunan. Petik 2. Setengah langkah adalah level tetapi ada perbedaan besar. Satu setengah langkah bisa dengan mudah membunuh yang lebih lemah. Ling Luan berada di level setengah langkah, tapi dia juga bisa dianggap sebagai pseudo giant. Lupakan saja, kita harus beralih ke tahap yang berbeda. Kita tidak akan bisa menanganinya jika kakek tua itu mengenali kita, kata Ning Xuai. Fei Yun mengangguk setuju dan ingin beralih ke tahap yang berbeda. Namun, matanya terpaku pada wajah yang familiar di kerumunan. Itu adalah seorang wanita cantik dengan sosok yang indah, rambut selama air terjun, diselimuti kecemerlangan abadi. Kabut dingin dan energi yin berkumpul di bawah kakinya. Dimanapun dia berjalan, dia menarik perhatian semua keajaiban yang mulai mengeluarkan air liur dengan mata mereka yang agape. Cahaya cerah menghentikan orang lain untuk melihat wajahnya, tetapi orang-orang masih tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Energi abadi, fisik giok, tanpa cacat dan ajaib, dan murni seperti bintang. Kenapa saya belum pernah mendengar tentang kecantikan seperti ini sebelumnya? Ning Xuai merasakan musim semi datang. Jika bukan karena topinya yang sangat besar, orang lain akan ketakutan dengan ekspresinya saat ini. Sayangnya, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Keajaiban lain di dekatnya memiliki ekspresi jelek juga, jelas pingsan olehnya. Dia terlalu menawan dan cantik dengan aura menggoda bawaan. Tidak ada pria yang bisa mengendalikan diri di depannya. Bahkan wanita pun akan menjadi korbannya. Namanya Yao Ji, murid paling baik dari Gua Yin Void, kata Fei Yun. Ning Xuai berdiri tegak dan tidak punya ide lagi, aku ingat sekarang bahwa kamu mengatakan sesuatu, aku telah bertemu dengannya kembali di Danau Suci di Grand Southern. Dia berdiri di atas kuburan raksasa dengan mayat-mayat indah, wanita-wanita terkenal dalam sejarah. Gadis-gadis ini disempurnakan menjadi mayat. Petik 2. Dia cukup emosional karena meskipun mereka mayat, mereka masih terlalu menggoda, seindah ketika mereka masih hidup. Bab 549/549. Seni Yin Void aneh. Tidak hanya mereka mampu mengendalikan mayat-mayat perempuan ini, tetapi juga memungkinkan tubuh mereka untuk menghasilkan suhu, atau bahkan menyembunyikan energi kematian dan membuat mereka cukup bersemangat. Beberapa teknik terlarang bisa membuatnya sehingga bahkan Giants tidak bisa memastikan apakah gadis-gadis ini adalah mayat atau masih hidup. Menggunakan mayat-mayat ini cukup mengerikan karena mereka dapat dengan mudah membunuh orang, membunuh mereka pada saat-saat menyenangkan. Ergo, mengapa kamu tahu namanya? Tanya Ning Xuai. Fei Yun batuk 2 kali dan berbicara dengan nada yang aneh, saya pernah bertemu dengannya sekali. Petik 2. Sekali saja, Ning Xuai tetap skeptis. Kamu sebaiknya tidak bertanya terlalu banyak, aku pikir wanita ini bermasalah. Fei Yun merasakan pandangan lurus padanya, bahkan lebih jelas daripada niat surgawi sebelumnya. Mata berbintang Yao Ji sedikit melintas saat dia menghentikan langkahnya seperti awan yang beristirahat. Wajah porselennya sedikit menoleh untuk menatap Fei Yun sebentar.
Penampilan cantik ini menyebabkan pembudidaya di dekatnya jatuh. Mereka merasa tulang mereka lumpuh dan tubuh lemah. Ning Xuai bergidik, matanya cukup menakutkan seolah-olah mereka bisa menembakkan kilat. Tidak ada pria yang bisa menolaknya. Petik 2. Fei Yun memegang lengannya sehingga pria itu tidak jatuh ke tanah sebelum mencuri pandang padanya. Meskipun topi terselubung, sepertinya dia sudah mengenalinya. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan gadis misterius ini? Dia hanya menatapnya sebentar sebelum tersenyum lalu pergi. Auranya adalah keanggunan dan keanggunan, tetapi itu tidak cukup untuk menyembunyikan sifat menggoda yang terkubur dalam-dalam di tulangnya. Dia menaiki tangga dan memasuki ruang giok di sebelah panggung. Meski sudah jauh, aroma kemerahannya masih melekat. Kenapa dia ada di sini? Fei Yun memperhatikan sosoknya yang akan pergi. Pergi, ayo pergi ke aula itu dan bicara dengannya. Pencuri yang bersemangat itu mulai menarik Fei Yun. Fei Yun menjawab, hanya orang-orang penting atau berstatus tinggi yang bisa pergi ke sana, kita tidak bisa. Petik 2. Di sebelah setiap panggung adalah ruang giok. Hanya orang spesial yang bisa masuk, seperti foto besar seperti Master Sekte. Itu adalah tempat yang baik untuk dilihat. Tentu saja, Tuan Muda yang kuat dan Raja Muda bisa masuk juga sebelum memasuki panggung. Beberapa Raja Muda yang tampan dengan cepat mengikuti Yao Ji, benar-benar terpesona dan ingin lebih dekat dengannya. Ning Xuai juga ingin tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Yang bisa dilakukan pria itu hanyalah mendesah dan menatap dengan kecewa. Pada saat ini, dua pemuda yang kuat bertarung di panggung emas. Mereka berdua mandat surga tingkat pertama dengan aura pertahanan untuk perlindungan. Jimat dan petir terbang di mana-mana. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang hilang, ditembus oleh sambaran petir kemudian dikirim terbang dengan serangan telapak tangan. Dia jatuh dari tangga. Ayo pergi. Dalam sekejap mata ini, beberapa ratus pemuda semua melompat menaiki tangga, meremas dan bertukar pukulan untuk mencapai puncak. Pada akhirnya, hanya satu individu berjenggot bergegas ke puncak. Rune panggung menyegel pintu masuk lagi dan semua orang mundur. Hanya mencapai panggung itu tidak mudah. Banyak pembudidaya berbaring di tangga batu, berlumuran darah penuh dengan luka. Haha, aku masih yang tercepat. Pendatang baru tingginya hampir 3 meter dengan rambut panjang di mana-mana. Dia cukup berotot, setiap otot sama kerasnya dengan baja. Senjata pilihannya adalah penusuk langit setebal mangkuk. Setiap langkahnya eksplosif. Fei Yun dan Ning Xuai merasa bahwa pria itu terlihat cukup akrab. Itu Wang Meng. Setelah beberapa tahun, pria itu tumbuh lebih tinggi dan hampir tidak bisa dikenali. Saya adalah anggota Wan Xiang, murid langsung dari Lord Martial Tower. Nama Wang Men, mari kita jodoh. Dia tersenyum dan memberi tahu lawannya. Ning Xuai tidak bisa mempercayai matanya sendiri, sial, apa yang dia makan. Mengapa saya merasa bahwa kultivasinya berada di luar generasi muda? Petik 2. Sebenarnya, dia belum genap 17 tahun. Fei Yun menemukan ini sulit untuk ditelan juga, dia masih dalam tahap pertumbuhan dan mungkin akan lebih tinggi. Petik 2. Petik 2. Lawannya adalah murid yang sangat baik dari Earthchild. Dia mengenakan jubah putih dengan pedang tua yang diukir dengan batu roh, mengapa ada orang barbar di turnamen ini untuk posisi mempelai laki-laki kekaisaran. Kamu pikir kamu bisa menikahi Putri Luofu dengan penampilan seperti itu? Petik 2. Wang Men tertawa terbahak-bahak, saya di sini bukan untuk menikahi sang putri, hanya untuk membantu paman bela diri saya mendapatkan kembali tahtanya. Petik 2. Siapa paman bela dirimu? Pemuda berjubah putih bertanya. Wang Men merasakan rasa hormat ketika berbicara tentang orang ini. Dia melengkungkan dadanya penuh rambut dan menyatakan, paman bela diri saya adalah jenius nomor 1 Jin, putra iblis, Feng Fei Yun. Ini disambut dengan tawa dari para pembudidaya di bawah ini. Bahkan pemuda itu mencibir, haha. Jenius nomor 1, pantatku, orang itu sudah mati, tidak ada satupun dari dirinya yang tersisa. Petik 2. Wang Men menjadi geram dan berteriak sebagai tanggapan, keparat, katakan kata lain, saya berani kamu. Teriakan menggelegar menyebabkan pemuda itu terhuyung 3 langkah mundur. Telinganya masih berdering. Dia menjawab dengan nada muram, orang-orang jenius semua memiliki pemeliharaan dan nasib melindungi mereka dan tidak akan mati semudah itu. Kematian Fei Yun menunjukkan bahwa pemeliharaannya tidak cukup kuat, sama dengan bakatnya. Petik 2. Keparat, Anda sedang mencari mati.
Paman bela diri ayahmu adalah seorang pahlawan, bukan seseorang yang bisa dibicarakan orang seperti kalian. Rambut Wang Men berdiri karena marah. Pemuda itu mengejek lagi, pahlawan pantatku. Dia baru saja beruntung karena dipilih oleh Raja Surgawi sebelumnya, hanya sampah, sehingga banyak orang ingin dia mati. Petik 2. Keparat, kamu hanya cemburu karena marsial paman saya memiliki pilar 9 naga. Fei Yun hampir jatuh ke tanah setelah mendengar ini. Pria Wang Men ini tidak menahan sama sekali. Siapa yang menyebarkan desas-desus tentang aku ini? Wang Men bergegas maju dengan cahaya keemasan dan kekuatan energi yang besar. Boom! Tuduhan ini sendiri meledakkan pria itu seolah-olah ditabrak gunung. Setengah dari tulangnya patah, lelaki itu memuntahkan darah sebelum jatuh di tanah, di ambang kematian. Kekuatan fisik Wang Men tidak bisa dipercaya. Ini bukan lelucon. Sana, siapa lagi yang ingin mengatakan sesuatu? Ayo, Wang Han berteriak lagi dan mengintimidasi semua penonton. Wosh! Seseorang berhasil naik ke panggung menggunakan pedang terbangnya. Kulitnya seputih salju dengan tangan tertutup api dan memiliki sinar pelindung. Namun, pria itu bahkan tidak mendarat di atas panggung karena Wang Men mengirimnya terbang dengan pukulan. Dada pria itu berantakan dan mendarat beberapa ratus meter jauhnya seperti anjing mati. Wang Men dilahirkan dengan kecakapan fisik yang luar biasa sehingga tinjunya mengandung kekuatan yang sangat besar. Hanya sedikit yang bisa menghentikan satu pukulan darinya. Asteris. Di dalam aula giok di sebelah panggung emas. Yao Ji dengan penampilan tanpa celah berdiri di samping balkon vermilion seperti bunga lotus. Dia bertanya dengan lembut, bagaimana kabarmu, putri? Di sudut adalah hamparan halus dengan hujan dan sinar. Seseorang hampir tidak bisa melihat sosok ramping di dalam. Ini kamu, jawab Putri Luofu dengan suara yang menyenangkan seperti oriole kuning. Yao Ji tersenyum dan melanjutkan, memang. Saya tahu Anda bermasalah jadi saya di sini untuk membantu, putri. Petik 2. Aura drakonik menari-nari di sekitar sang putri. Dia dengan bangga mengatakan, kamu tidak bisa membantu saya dengan masalah ini. Saya sangat dirugikan saat ini, tidak ada yang bisa membalikkan keadaan. Petik 2. Belum tentu, putri, Anda perlu memahami sesuatu, kartu as terbesar Anda tetap ada. Yao Ji tersenyum. Apa? Mata Yao Ji menjadi mendalam saat dia perlahan mengucapkan 3 kata, Feng Fei Yun. Petik 2. Sang putri menghela nafas, bukan sesuatu yang sering dia lakukan, Fei Yun memang seseorang yang dapat mengubah gelombang di ibu kota, tetapi dia sudah mati sekarang. Petik 2. Yao Ji mulai memutar-mutar rambutnya dan mengungkapkan senyum misterius, tapi tidak ada yang melihat tubuhnya. Petik 2. Perintah Raja Surgawi diambil dari lava, itu sudah cukup bukti. Petik 2. Yao Ji menggelengkan kepalanya, cincin roh tak terbatas adalah harta suci kuil Shen Luo, formasi api itu tidak bisa memadatkannya, tapi di mana itu sekarang? Sang putri sedikit menyipitkan matanya, tampaknya merenungkan. Dia memiliki setidaknya 3 harta yang tidak dapat disempurnakan tetapi tidak ada yang ditemukan. Haha, dia tidak akan mati semudah itu, ini hanya jangkrik yang melepaskan karapasnya. Petik 2. Sang putri menjawab, cincin roh tak terbatas adalah harta suci kuil Shen Luo. Bagaimana kamu tahu ini? Kamu sepertinya tahu sedikit tentang dia. Petik 2. Haha, kita punya beberapa tamu sekarang. Yao Ji tampak seperti orang suci yang cantik dari gerbang Tao. Namun, sang putri tahu siapa dia dan tidak akan mempercayainya dengan mudah, selalu tetap waspada. Buk, 3 raja muda yang tampan memanjat aula giok, semua terlihat cukup keren. Ini adalah tuan muda sekte mereka, ornamen dan aksesoris mereka sangat berharga. Mereka semua menatap punggung Yao Ji dengan tatapan berapi-api seolah-olah mereka sedang melihat seorang dewi.